jangan sungkan gitu ya, nanti malah takutnya kebawa mimpi. Iya ya kan, kasihan kalau udah ketemu di mimpi kagak ketemu lagi ntar di dunia nyata. Mimpi gitu ya. Oke, baik, sebelum saya masuk ke materi saya, nah ini para calon guru ya. Sebenarnya tadi Bu Eva sempat menyinggung bahwasanya guru itu butuh public speaking. Tapi menurut teman-teman sekalian, profesi apa lagi tuh yang sebetulnya membutuhkan skill ini? Marketing. Apa? Pemerintah bidang apa dulu? Politik. Nah, itu lebih detail gitu ya. Pemerintah bidang apa dulu nih? Apa? Presenter. Apa lagi? Baca berita. Hah? Apa tadi? Reporter. Apa lagi? Pendakwah. Ini yang kelihatan aja ya. Iya kan? Cuman yang kelihatan yang disebutin. Sedangkan sebetulnya public speaking ini teman-teman itu tidak hanya dibutuhkan dari profesi yang tadi teman-teman sebutkan saja. Seluruh profesi itu membutuhkan, jadi semua profesi itu pada dasarnya membutuhkan skill untuk public speaking. Bahkan chef yang bekerja di restoran, di dapur pun membutuhkan public speaking. Nah ya, tadi yang disebutin yang kelihatan di media aja kan? Iya. Padahal seluruh profesi itu membutuhkan skill ini atau kemampuan ini, gitu kan ya? Seorang chef di sebuah dapur, dia harus mengkomunikasikan apa saja kebutuhannya kepada siapa? Asisten-asisten chef yang lainnya, kepada pramusaji, betul nggak? Iya. Kalau misalnya nggak bisa menyampaikan dengan baik, kira-kira akan tersampaikan nggak? Oh, menunya hari ini tuh ini loh. Enggak kan? Sedangkan tugas pramusaji, pasti teman-teman pernah lah ke restoran gitu kan ya? Menunya bingung nih, pasti nanya kan ke pramusajinya, betul nggak? Iya. Ini apa sih mas maksudnya? Berarti, mahal banget. Nanya harga ntar aja. Pura-pura nanya isinya dulu gitu ya, sambil ada harga. Gitu. Jadi memang chef itu pun harus mengkomunikasikan apa saja yang dia masak. Begitu pula untuk tugas-tugas profesi yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, terima kasih ya kakak. Oke, namun untuk seluruh komunikasi ini, ide atau gagasan itu baru bisa tersampaikan dengan baik kalau misalnya pola atau skill kemampuan berbicara kita juga meyakinkan, gitu kan ya? Kalau misalnya tidak meyakinkan, gimana orang mau ngerti, gimana orang bisa percaya? Oh, masa sih? Kayaknya hijau-hijau tadi bukan paprika deh, gitu ya. Jadi memang harus kemampuan berbicara kita itu ditingkatkan agar ide atau gagasan yang kita sampaikan itu bisa meyakinkan orang lain. Seperti itu. Oke, nah ini kenapa sih pandai berbicara itu penting untuk kita miliki? Yang pertama sudah pasti tadi untuk menyampaikan ide dan gagasan, gitu ya. Kemudian juga untuk memotivasi. Nah, kita kedatangan motivator nih kan, nanti akan dikasih seluruh ilmunya dari beliau, gitu ya. Bagaimana cara memotivasi agar teman-teman itu merasa mampu, gitu. Agar teman-teman itu yakin bahwasanya kemampuan teman-teman itu ada, cuman masih terpendam, gitu ya. Itu untuk memotivasi. Kemudian juga, nah para calon guru artinya adalah untuk mendidik. Tadi kata Bu Eva, gimana cara menyampaikan agar siswa itu 2 jam, 3 jam juga nggak berasa belajarnya. Benar nggak? Iya, nah makanya kemampuan public speaking ini perlu dilatih. Teman-teman tenang aja, saya kemampuan ini juga nggak didapat dalam semalam, gitu ya. Nggak ada gym juga kayak Aladin digosok-gosok berikan aku kemampuan berbicara, enggak, gitu ya. Jadi memang membutuhkan latihan juga, pengalaman juga perlu, gitu ya. Itu untuk mendidik. Kemudian juga kalau di bidang organisasi, seorang HRD itu harus menjelaskan kebijakan di organisasinya, di perusahaannya,
selain untuk membangun budaya kerja yang nyaman. Teman-teman juga kan nanti bekerja sebagai guru pun kan di lembaga ya, dimana kan harus berkolaborasi dengan rekan sesama guru, benar nggak sih? Iya, bisa jadi. Nah tadi saya sama Kak Fadlur sempat tektokan nih, karena kita kan menjadi narasumber untuk hari ini. Jadi gimana nih biar enak gitu ya, biar nggak tumpang tindih, gimana biar semua ilmu kita itu tersampaikan ke teman-teman. Nah itu, jadi kemampuan public speaking ini tidak hanya pada saat menyampaikan informasi atau materi aja, tapi membangun sebuah budaya di organisasi, di sebuah lingkungan kerja pun penting, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Langsung aja, nggak usah takut, nggak usah ragu, ntar kebawa mimpi. Kasihan saya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham ya sejauh ini ya? Cukup paham, ya itulah ilmu-ilmunya gitu ya. Kemudian, nah keberhasilan untuk memotivasi dan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu itu hanya bisa terjadi kalau misalnya kita tampil percaya diri saat menyampaikannya. Gimana kalau nggak percaya diri tapi bisa menyakitkan orang lain, gitu kan? Gimana untuk membuat orang lain itu percaya dengan apa yang kita sampaikan? Ternyata teman-teman, penampilan itu penting untuk membangun kepercayaan diri. Fondasi utama pertama kali adalah penampilan kita. Gitu. Ya, makanya kalau misalnya mau ngajar nih, saya mungkin biasanya kalau di rumah ya pakai dasteran, gitu ya. Ketika ya Bu ya, kalau ngajar harus make up cantik biar enak dilihat orang. Gitu nggak? Iya. Apakah saya cukup enak dilihat hari ini? Senyum-senyum. Gitu ya. Jangan lupa mandi, gitu kan ya. Kemudian boleh menggunakan parfum ya Bu ya. Rambutnya ditata, yang menggunakan jilbab hijab mungkin bisa digosok jilbabnya gitu kan ya, menggunakan aksesoris yang mungkin bukan mencolok ya, tapi enak dilihatnya gitu, nyaman. Nah kesesuaian warna itu juga penting ya teman-teman. Berpakaian, nah itu salah satu cara untuk membangun fondasi kepercayaan diri pada saat tampil di depan forum gitu. Tapi ini nanti akan banyak beberapa, tadi saya bocoran guru-guru untuk TK ya Bu ya. Nah mungkin kalau yang untuk calon-calon guru TK gitu ya, bukan berarti harus menggunakan baju warna-warni seperti badut, enggak gitu ya, tapi mungkin aksesorisnya lebih bikin anak itu senang ketemu, lebih cerah gitu. Warna itu ternyata memainkan peranan yang penting pada saat kita menjadi penampil di depan orang gitu ya. Kemudian jangan lupa tuh gosok gigi gitu kan, jangan dikira ngomong di depan kelas seperti ini orang nggak kecium bau kita, belum tentu ya enggak? Iya kan. Jadi jaga penampilannya agar bisa tampil percaya diri pada saat menyampaikan informasi gitu, apalagi pada saat mengajar. Gimana mau senang gitu kan penontonnya, audiensnya, kalau misalnya pengajarnya gitu, aduh. Kira-kira akan percaya nggak dengan materi yang dia sampaikan? Iya kan? Apakah akan percaya? Kan tentu saja tidak gitu. Tahu Vicky Prasetyo nggak? Tahu kan? Tuh, kurang percaya diri apa lagi dia? Benar nggak? Iya, benar nggak sih? Siapa di sini yang nggak tahu Vicky Prasetyo? Angkat tangan. Coba. Over pede aja, gak masalah. Yang penting ngomong dulu. Tapi yang kita contoh dari Vicky Prasetyo itu bukan asal ngomongnya ya, bukan. Tapi bagaimana dia bisa menampilkan diri sehingga orang-orang bisa percaya
biasanya ngalor ngidul, nggak tahu jenengannya kemana, benar nggak? Ya kan, terus kayak politik aja nggak dinikahi kan? Nah gitu. Jadi memang harus percaya diri, itu penting sekali. Oke? Kemudian, oke, sepertinya agak sulit ya Pak Padur. Untuk tujuan berbicara, yang pertama pasti mengajar. Nanti kan teman-teman sebagai guru pasti mengajar gimana siswa-siswanya untuk ayo kita mengerjakan tugas ini, gitu kan ya? Nah, dengan cara yang bagaimana silakan disesuaikan dengan usianya, gitu. Mungkin kalau ke anak-anak intonasi suara, nah sekalian ilmunya agak saya oper-oper ya, secara psikologis gitu. Anak-anak, teman-teman, bagaimana cara mengajak anak-anak untuk mau melakukan apa yang kita inginkan? Anak-anak itu senang sekali dengan suara yang tinggi, sayang, gitu. Iya, anak-anak itu sangat suka dengan bukan teriak ya, ayo sini sama kakak, gitu. Mereka lebih senang cenderung ke sana suaranya. Tapi kalau udah mulai remaja, pakai suara cepreng udah kagak ngaruh. Enggak, gitu, udah gak ngaruh. Tapi bukan berarti suaranya harus mesra ya, sayang, gitu enggak. Mungkin kalau ke remaja cara mengajarnya lebih ke tekniknya seperti itu. Anggap saja makanya perlu pendekatan ya. Nah, public speaking itu dibutuhkan bagaimana cara kita mengajak seseorang dari berbagai usia sehingga mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Pasti saya yakin di sini teman-teman sudah tahu lah caranya, terutama untuk yang ekstra gitu ya, guru-guru TK nih, karena tenaganya akan lebih banyak dipakai untuk guru-guru TK. Itu yang pertama, mengajak. Kemudian juga menyarankan. Ketika seseorang mungkin bekerja sebagai konselor gitu ya, teman-teman juga pasti punya teman yang kadang kita jadi teman curhat ya sih? Oh, bener ya, curcol gitu ya. Nah, menyarankan gimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwasanya saran yang kita berikan itu bisa kok diaplikasikan. Nah, itu juga kebutuhan public speaking gitu ya, tujuan berbicara di sana. Kemudian juga meminta, ketika kita mengharapkan bantuan dari orang lain, gitu ya. Kemudian juga memberi, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bahwasanya kita tulus, ikhlas. Nah, itu kan juga butuh ya. Karena kadang-kadang orang ketika kita kasih, mau lu apa nih? Nah, ngapain lo? Gitu ya. Nah, piro, gitu ya. Padahal kita ikhlas, tulus, ya kan, redo. Benar nggak? Nah, makanya itu butuh. Kemudian juga untuk meyakinkan dan menjual. Ini biasanya satu paket. Kalau lagi ke mall nih main-main suka ada yang nawarin kartu kredit nggak? KPR Bapak Ibu silahkan gitu kan. Cicilan ini murah nih, gitu, diskon nih. Ah, ibu nih biasanya nih. Ibu murah loh Bu udangnya Bu, gitu ya. Nah, itu mereka membutuhkan teknik public speaking. Karena kan tingkat penjualannya harus naik revenue-nya. Kalau mereka nggak bisa menarik pelanggan, bagaimana? Gitu ya. Jadi kenapa untuk tujuan berbicara ini adalah 6 hal ini. Gitu semuanya. Boleh Kak, di next Kak. Terima kasih. Nah, jadi cara untuk menjadi manusia yang di atas rata-rata itu dengan cara apa? Yang meningkatkan kualitas cara bicara kita di depan umum. Mau lulusan, mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan siapapun. Mau yang lulusan SD pun, kalau public speakingnya bagus, dia akan sukses. Gitu, bener gitu nggak Kak? Gitu. Ya, jadi memang public speaking itu dibutuhkan sekali pada saat dari dulu, terutama saat sekarang. Banyak kan ya kita menemukan di platform-platform sosial media. Ya, siapa di sini yang suka ikut-ikut saran influencer? Ya enggak? Bikin ini Kak bagus, transfer proof. Ya, ya enggak? Meninggalkan jejak gitu, tenang gitu ya. Nah, gitu. Luar biasa kemampuan public speakingnya mereka ya, sampai bisa membuat orang lain tuh berbondong-bondong untuk membeli. Mungkin kalau yang laki-laki apa sih biasanya? Kemeja. Masa sih? Masa? Hah? Knalpot? Knalpot tuh. Tuh. Dari mana tuh ngeliatnya? YouTube?
TikTok. Itulah makanya sampai bisa beli kan, berarti kemampuan public speakingnya terpakai dan memang penting untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, membuat orang lain percaya dengan apa yang kita katakan. Padahal bisa jadi pada saat udah beli ternyata zonk, bener nggak? Sering gitu nggak sih? Kalau karena saya kan perempuan ya, saya tuh kadang-kadang suka terinfluencer itu gara-gara lipstick. Banyak beli lipstick gitu. Bahaseng, lihatnya di mana? TikTok. Ah, ada. Oh, TikTok. Beli ternyata rasanya nggak enak gitu ya. Zonk banget sih itu. Udah gitu mahal lagi. Oh, warna doang. Wah, warnanya menarik. Basreng. Saya baru tahu ngeliat basreng dari warnanya. Saya pikir kalau basreng itu ngeliatnya dari crunchy-nya, bener nggak sih? Iya. Agak beda emang. Agak beda ya, nggak apa-apa. Unik, sangat langka. Jadi mohon dijaga. Ya, teman-teman semua, ini sangat langka nih seleranya. Boleh kak, next. Oke, nah, tapi di sini pada kebanyakannya apa sih? Takut, malu. Nih, jadi kayaknya susah banget kalau kita ngomong di depan forum gitu ya. Ada yang mau gantiin saya di depan nggak? Langsung hening ya? Langsung hening. Padahal saya cuma nanya. Kan saya nggak minta teman-teman untuk maju ke depan ngomong kan? Saya cuma bertanya, ada nggak yang mau gantiin saya di depan? Kamu ditanya boleh nggak? Semua ada. Siapa tuh? Luar biasa, saya apresiasi. Boleh kasih tepuk tangan temennya? Karena memang willingness ini atau spontanitas ini itu jarang memang bisa ditemui. Ketika saya bilang, ada nggak yang mau gantiin saya ngomong di depan? Pasti semua langsung hening biasanya. Atau saya nanya gini, ada nggak yang mau nanya? Saya nggak nyuruh ke depan kan? Cuman saya tanya, ada nggak yang mau bertanya? Cuman sekedar angkat tangan kok. Tuh nih. Karena itu, aduh nanya apa ya? Ntar kalau nanya salah gimana nih? Gitu. Ntar gue diketawain, padahal masih duduk, belum berdiri. Gitu. Jadi kalau ngomongin public speaking itu pada dasarnya bukan hanya berbicara di depan forum. Ketika teman-teman itu pun di bangku masing-masing dan bertanya, itu juga salah satu bentuk public speaking. Benar nggak? Iya. Bagaimana mengelola menyusun kata-kata sampai pada akhirnya kita menyampaikan informasi yang kita ingin tanyakan, gitu. Tapi itu aja masih takut. Jadi latihan lagi nih ya. Ayo kak. Nah ini tanda-tanda grogi. Coba dari 7 ini kira-kira ada berapa poin yang kadang-kadang suka dirasakan gitu ya pada saat mungkin presentasi di depan kelas. Nah, 7-7-nya luar biasa. Kalau jantungnya nggak berdetak kan mati. Iya sih, makanya saya bikinnya lebih cepat pak. Makanya saya bikinnya itu jantung berdetak lebih cepat, bukannya nggak berdetak ya. Nah itu agak serem nih. Jadi yang pertama berdetak lebih cepat, kemudian nafasnya pendek, mulai susah untuk menarik oksigen gitu ya. Ya nggak sih, menghirup oksigen kayaknya susah sekali gitu. Kemudian keringat dingin, keringat panas, oke, mungkin lagi demam gitu ya. Kemudian gemetar, berbicara terbata-bata, dan yang terakhir adalah ya kehilangan kata-kata. Nah, biasanya ini problem banget kalau udah mulai gemetar, problematika fisik terjadi, semua apa yang dihafalkan, semua apa yang sudah dilatih lupa. Pada akhirnya malu. Next time mau lagi nggak maju ke depan? Gak usah bohong, gak usah bohong. Mungkin mau, tapi mikirnya 1000 kali. Gitu, karena harus merasakan sensasi yang sama. Tenang teman-teman. Saya spill ya. Saya bekerja sebagai dosen itu kurang lebih selama 8 tahun. Jadi dari tahun 2015 itu saya sebagai dosen
sampai saat ini masih alhamdulillah gitu ya. Dan terkadang juga masih membawakan materi untuk pelatihan, training, webinar, seminar dan sebagainya. Tapi ketika harus berbicara di depan umum masih juga gemetar. Jadi you are not alone. Masih kok gemetarnya. Tadi masih spill gitu ya. Biar kita ada kesamaan gitu. Jadi teman-teman jangan anggap wah kayak gue masih amatir nih gitu ya. Makanya nih begini, padahal enggak. Saya pun masih merasakan hal yang sama. Cuman bedanya adalah saya sudah lebih bisa untuk lebih cepat meregulasi kecemasan tersebut. Gitu. Tadi meregulasinya pada saat sesi apa? Sesi doa. Saya minta ya Allah lancar gitu. Alhamdulillah gemetarnya hilang. Gitu ya. Jadi ya sebetulnya fenomena terkait dengan fisik yang kita alami gitu ya, kondisi fisik yang kita alami selama kita mau jadi penampil, ya semua orang pasti merasakan gitu ya. Mungkin cuma waktunya aja yang berbeda. Ada yang butuh waktu lama untuk bisa meregulasinya atau biar bisa tenang gitu ya bahasa awamnya. Ada yang memang butuhnya lebih lama. Saya sih biasanya kalau lagi duduk itu masih gemetar, tapi kalau udah berdiri entah kenapa rasanya pengen main gitu. Jadi banyak yang pengen diomongin. Nah itu pengalaman lah ya. Boleh kan? Nah, langkah-langkah untuk mengurangi grogi itu apa aja sih? Yang pertama, udah pasti harus latihan di rumah lewat kaca, betul. Ngomong dalam kaca, tapi jangan keseringan ya. Nanti ketemunya di ruang konseling saya. Yang mana nih kayaknya ketemu, dia deh kayaknya. Jangan ya. Jadi ngomongnya di kaca, betul. Bagaimana kita sikap berdiri kita, bagaimana ketika kita memainkan body language kita untuk meyakinkan orang lain atas informasi yang kita sampaikan, ya. Kemudian juga datang dan standby tepat waktu. Saya di sini tadi nyampe 1 jam sebelum kegiatan, betul ya Bu? As always. Biar apa? Biar saya paham ruangan saya, biar saya tahu panggungnya saya. Jadi beradaptasi namanya. Kalau orang sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, biasanya rasa grogi, cemas, takut itu udah nggak ada. Benar nggak? Iya. Jadi biasakan beradaptasi dengan seluruh lingkungan, berjalan ke sana kemari, itu adalah salah satu langkah untuk mengurangi grogi. Kemudian jangan lupa juga untuk kenali dan pahami materinya. Gitu, ya. Kemudian baca catatan boleh nggak? Boleh. Karena itu memang membantu kita. Gitu ya, apabila memang kita kehilangan kata-kata gitu kan, apalagi nih yang mau disampaikan. Nah, baca catatan itu boleh banget. Kemudian latihan. Tadi latihannya di rumah, sekarang latihannya di depan sini, di panggung milik kalian. Gitu, ya. Dimanapun tempatnya, kalau teman-teman sudah bisa menguasai panggung dan tempat teman-teman, mau dimanapun kalian teman-teman berbicara, lancar insya Allah. Oke. Kemudian penampilan ya, tadi kita sudah berbicara penampilan, harus prepare. Kalau saya sih udah menyiapkan dari tadi malam, oh jilbabnya ini nih gitu, oh harus ini nih, sepatunya ini aja kan? Ini nggak perempuan ribet banget, luar biasa itu. Loh, benar ya? Nih, saya tim perempuan nih. Nanti ada Kak Padun tim laki-laki gitu ya. Tapi memang seperti itu, perempuan mungkin lebih ribet gitu ya, karena memang kebutuhan kita banyak. Tapi senang nggak ngeliatnya? Senang nggak? Jadi enggak, jadi prepare saya dari tadi malam nih sia-sia atau ada hikmahnya nih? Cintu juga. Kan kalau sia-sia jadi sedih kan, orang prepare dari tadi malam gitu ya. Oh harus pakai jilbab ini, oh luarannya ini. Ternyata, jadi mengecewakan kan nih? Nggak menjawab, parah. Oke, terus tadi juga yang selanjutnya kenali panggung ya. Tadi kita beradaptasi, kemudian kenali audiensnya. Nah, ini penting sekali. Teman-teman harus mengetahui siapa sih orang-orang yang teman-teman ajak berbicara. Tentu saja harus disesuaikan cara berbicaranya seperti apa, gitu ya.
calon-calon guru, ya, calon-calon nanti seprofesi gitu ya, kan guru ya, seperti itu. Atau yang sudah mungkin lebih tua daripada saya, itu harus disesuaikan. Kemudian jangan lupa berdoa. Yang terakhir paling penting, seminar itu tidak hanya dilakukan secara langsung ya, tapi bisa juga dilakukan melalui online. Lewat apa aja? Zoom. Apa lagi? IG bisa. Kemudian ada Microsoft Teams ya, ada Gmeet dan sebagainya. Saya baru tahu ada webinar lewat TikTok. TikTok baik kali. Ada seminar. Oh iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Pengetahuannya lebih luas. Iya. Siapa tahu next time gitu ya. Inovasi terbaru. Ini salah satu untuk mengurangi, karena kalau misalnya jaringan internet ini yang terakhir ya, pastikan jaringan internet kita stabil. Kalau misalnya udah mulai mati hidup, wah itu groginya, cemasnya berkali-kali lipat. Karena tanggung jawab kita sebagai pemateri. Oke, teman-teman, boleh di next Kak? Nah, bagaimana sih sebetulnya untuk membuat si audiens ini tetap melek matanya? Yang pertama, suaranya harus meyakinkan. Alhamdulillah dari tadi saya lihat belum ada yang tidur sih. Belum kan ya? Alhamdulillah. Kemudian penampilan penuh dengan percaya diri. Saya senang hari ini semuanya memperhatikan gitu ya. Terus yang ketiga, pengetahuan terkait dengan materi yang dipaparkan. Ini penting teman-teman ya. Kalau misalnya kitanya nggak ngerti ya agak bingung ya, nantinya apa yang mau disampaikan ke audiens gitu kan ya. Selanjutnya adalah jawab pertanyaan dengan kebenaran. Kalau misalnya pun tidak mengerti, teman-teman nggak usah takut, anggap saja bilang ke audiensnya bahwasanya oke, bisa jadikan ini PR untuk saya. Mungkin next time bisa saya jawab ketika ada pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi jangan patah arang, karena kita hanya manusia, tidak perlu tahu gitu ya. Kadang-kadang juga masih butuh belajar banyak gitu ya. Jadi benar-benar aja, jangan sok-sok tahu gitu ya. Kemudian juga senyuman yang tulus. Saya udah cukup tulus belum sih? Alhamdulillah. Kemudian berbicara dengan kejujuran. Lanjut Kak. Nah, ini juga kalimat yang baik. Jadi pergunakan kalimat-kalimat yang baik yang enak didengar. Gitu. Perbendaharaan kata diperkaya, diperbanyak lagi, gitu ya. Kemudian juga waktu yang tepat. Jadi harus perhitungkan waktunya juga untuk para audiens ketika kita memaparkan materi. Selanjutnya kemampuan mengontrol diri. Itu juga penting, bagaimana kita meregulasi kecemasan kita agar semuanya lancar pada saat pemaparan gitu ya. Kemudian juga kemampuan menarik perhatian. Mungkin dari tadi saya memberikan jokes-jokes gitu ya. Salah satu adalah bentuk saya atau cara saya untuk menarik perhatian teman-teman. Emang agak caper gitu ya. Biasa. Biasa. Kemudian juga, nah, kurang-kurangin minta maaf ya. Iya. Aduh maaf materi saya begini. Aduh maaf saya begini. Tadi kakaknya pada saat jadi MC, maaf enggak. Baik teman-teman. Mungkin bisa diubah gitu ya kalimatnya. Jadi kurang-kurangin kata-kata maafnya itu gitu ya. Untuk apa sih sebetulnya? Agar kita sebetulnya kalau secara psikologis agar kita lebih percaya diri, itu yang pertama. Kalau kita udah kebanyakan minta maaf pada saat pemaparan materi, yang ada kepercayaan diri kita akan turun, seolah-olah apa yang kita sampaikan kayaknya kurang deh, kayaknya nggak penting deh. Jadi makanya kurang-kurangin ya. Terus juga perhatikan audiens. Nah, saya berusaha untuk menjaga eye contact saya dengan beberapa orang, benar ya dari tadi ya. Alhamdulillah. Karena masih belajar kita semua. Kemudian siap beradaptasi dan juga stamina. Kita doakan semoga Kak Muyi cepat sehat gitu ya, kasihan. Ada staminanya Kak. Kita doakan. Oke, Kakak. Ya, the last but not least. Jadi pengalaman itu memang penting ya. Jangan berhenti berlatih. Gitu. Kalau misalnya gagal sekali bukan berarti
berarti yang selanjutnya akan gagal. Mungkin bisa jadi seperti ini, sorry teman-teman. Kalau misalnya pada saat mengajar, pada saat kita masuk ke dalam kelas, kita paparan, ternyata siswa kita kurang tertarik pada kita, gitu ya, pada paparan kita. Tapi kayaknya di kelas yang sebelumnya tertarik deh. Itu bukan gara-gara teman-teman pada saat pemaparan, bisa jadi mungkin treatmentnya aja yang berbeda. Makanya penting sekali juga untuk mengenali audiens, gitu ya. Nah itu pengalaman, dan pengalaman adalah kunci kesuksesan dalam berbicara. Ini adalah goalsnya kita, benar nggak? Benar ya para calon guru nih. Assalamualaikum. Oke, baik. Ini materi saya yang terakhir, boleh Kak? Terima kasih banyak atas atensinya.